Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa lagi ya di agenda rutin kita di live Instagram Ruang Hati. Nah, malam ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita yaitu Cik Christina Lee. Nah, beliau ini seorang digital marketer. Cik ini stay-nya di Jakarta ya, Cik ya? Iya, saya stay di Jakarta. Cik Christina ini Cik Christina Lee ini stay-nya di Jakarta. Nah, beliau ini malam ini akan berbagi ke kita semua terkait pengalaman beliau dalam perjalanan memaafkan. Oke, nanti kalau ada teman-teman yang mungkin ingin tanya-tanya boleh di chat komentar ya. Kita langsung aja ya mulai sharing kita bareng Cik Christina. Iya. Oke, sebelumnya gimana Cik kabarnya Cik? Baik-baik aja. Udah lama nggak pernah nge-live di Instagram, jadi bingung, sempat kader juga tadi. Ya Cik, sebelumnya makasih banyak ya Cik ya. Ini di tengah-tengah kesibukan Cik Christina menyempatkan waktu nih buat nerima undangannya Ruang Hati. Iya, sama-sama. Saya senang juga kok bisa berbagi. Iya. Nah Cik, mungkin ini ya Cik ya. Jadi kenapa Ruang Hati ini akhirnya ngundang Cik Christina gitu ya, dan sebenarnya Ruang Hati cukup surprise juga ketika Cik Christina cukup welcome gitu ya, merespon undangan dari Ruang Hati. saya juga ini ada ekspektasi juga nih, karena Cici agendanya sangat padat gitu ya. Jadi karena memang di postingannya Cik Christina gitu ya, saya dan beberapa teman-teman juga udah ini ya, banyak yang ngikutin Cik udah lama gitu ya, udah lama di Facebook seperti itu, dan memang dari postingan-postingan Cik Christina sepertinya cukup aware gitu ya dengan mental health seperti itu. Karena itu pengen, terus juga beberapa kali juga ada postingan-postingan terkait tentang perjalanan Cik Christina, yang salah satunya tentang perjalanan memaafkan tadi seperti itu. Karena itu Ruang Hati akhirnya coba ingin mengundang Cik Christina untuk berbagi dengan kita semua nih, seperti itu sih Ci. Nah, ngomong-ngomong tentang mental health nih Ci ya, karena kan komunitas Ruang Hati ini memang komunitas yang bergerak di mental health ya Ci ya, sebagai support system buat teman-teman yang sendirian gitu, ada keluarga, ada support system, dan kalaupun ada keluarga kan tidak semua keluarga gitu ya Ci ya, mungkin Cici juga udah banyak pengalaman gitu, tidak semua keluarga bisa jadi support system kayak gitu. Karena itu Ruang Hati hadir seperti itu. Nah, kalau Cik Christina sendiri itu sejak kapan ya Cik ya mulai aware gitu ya Cik dengan mental health? Karena kan sepertinya mental health sendiri itu sebenarnya udah dari dulu, cuma memang akhirnya banyak dibumingkan oleh Gen Z dan baru tahun-tahun terakhir ini ya Cik ya. Tapi dari postingannya Cik Christina sepertinya udah cukup lama nih aware dengan mental health. Apalagi kalau dunia bisnis itu kan, ini kan digital marketer ya Cik Christina, di dunia bisnis gitu ya kan, di dunia bisnis itu sepertinya jauh gitu ya dari dunia mental health gitu. Kalau dari Cik Christina sendiri sejak kapan tuh Cik mulai aware dengan mental health dan semacamnya? Sebenarnya kalau untuk soal aware, lebih ke arah ketika kejadian juga kan di diri sendiri itu sebenarnya lebih ke arah gimana sih memanage anak sendiri gitu loh. Memanage anak sendiri, memang aku sama anakku yang pertama itu kan saat itu kurang gitu bisa deket ya, karena dia kan lebih tertutup dan tidak seperti adiknya gitu loh. Dan jadi waktu itu sempat cari ini anakku nonton nggak, jadi gue nggak usah terlalu share nih. Soalnya dia bilang iya benar-benar. Jadi nanti yang terlalu pribadi dan nggak bisa di-share, jangan di-share. Tapi pada intinya karena waktu itu lagi mencari daripada nyari psikolog segala macam, waktu itu buat anak sendiri. Akhirnya aku tuh ketemu dengan guru tetaku namanya Ibu Putri ya, dan ternyata dari sana itulah Bu Putri itu bilang, guru tetaku itu bilang, karena kita sebagai orang tua itu kan pasti ada emotional transfer ke anak, itu ada energi transfer ke anak, jadi yang harus disembuhkan dulu tuh justru kitanya sendiri gitu. Dan terus digali-gali terus ya akhirnya ketemulah kalau gue tuh masih banyak kepahitan hati di saat itu ya, di tahun 2020 awal waktu pertama kali ketemu itu dengan bokap sendiri, dengan bokap sendiri. Padahal bokap tuh udah meninggal dari sejak akhir tahun 2013. Nah jadi tuh memang aku sama bokap tuh nggak pernah deket gitu kan, nggak pernah deket, dan bener-bener nggak bisa ngomong tuh
dan di saat itu aku tuh berpikirnya nggak pernah selama hidup tuh bokap tuh kayak nggak pernah say nice thing gitu ke aku gitu kan, kayak setiap pencapaian pasti selalu dicela kayak gitu, sehingga akhirnya ketika di track back tuh sampai akhirnya ada temanku bilang, lo tau gak sih setiap keputusan lo dan setiap langkah lo itu tuh ternyata lo tuh sebenarnya masih mencari validasi dari bokap gitu kan, walaupun bokapnya udah nggak ada. Terus kok lo bisa ngomong kayak gitu? Jadi kan waktu itu aku sempat cerita ke dia kan, dan kenapa lo bisa nyimpulin kayak gitu? Ya pertama lo pernah cerita lo tiap kali kerja waktu masih kerja kantoran tuh nggak pernah stay lebih dari setahun. Mentok-mentok kosongnya udah resign dan mencari gaji yang lebih gede misalnya. Terus ketika lo bangun rumah misalnya, lo padahal cuma berempat, satu keluarga cuma isinya ya gue sama laki gue sama anak gue 2 kan. Tapi kenapa lo sampai mesti banget bikin rumah tuh yang gedenya mesti segede rumah bokap lo, dia bilang kayak gitu. Dan justru ketika bokap lo nggak ada, udah pass away, itu rumah malah lo nggak lanjutin pembangunannya gitu kan. Terus dari situ gue baru mikir gitu, iya juga ya, walaupun kedengarannya kayak cocok logi, tapi ternyata iya juga ya. Soalnya pas bokap nggak ada tuh, aku tuh nggak ada hasrat sama sekali untuk melanjutin pembangunan rumah yang saat itu lagi berlangsung. Karena bisa dibilang mungkin kalau rumahnya udah jadi juga mau pamer ke siapa gitu. Maksudnya pengennya tuh pamer ke bokap gitu. Nih gue bisa ya, anak yang dari dulu lo selalu bilang beginilah, bego lah atau apa segala macam kayak gitu kan. Dan ya memang sih intinya omongan bokap ke aku tuh nggak pernah bagus lah, kayak misalnya bener-bener gimana sih, kayak anjing sama kucing gitu loh. Jadi nggak pernah ada kayak kalimat yang wise yang biasanya bokap tuh ngajarin anaknya, anak ceweknya, apalagi kan katanya seorang ayah itu adalah boyfriend pertama anak perempuannya kan, maksudnya the first love gitu kan. Tapi kok itu gue nggak pernah ngerasain kayak gitu. Dan kenapa akhirnya kalau gue sering loncat-loncat kerja di saat itu, karena gue selalu pengen nunjukin kalau dapat gaji lebih gede, gue bisa loh umur segini bisa dapat gaji sekian kayak gitu. Sehingga hidup gue tuh selalu mengejar validasi dia gitu kan. Dan sampai akhirnya bokap berpulang itu pun masih nggak gue dapatkan. Dia nggak pernah sekalipun gue denger dia bangga ngomong bangga punya anak kayak gue. Dan itu pun juga karena ya dari kecil juga selalu dibanding-bandingin kan sama adik gue yang cewek juga. Ya again, hubungan gue sama adik gue yang cewek sempet jadi renggang gitu. Baru udah belakangan inilah, baru udah berapa tahun terakhir baru mulai deket lagi gitu kan. Maksudnya karena ya dari dulu tuh selalu dijadikan kompetisi gitu loh sama bokap gitu kan. Ini ada lo bisa ranking 1, lo kok rankingnya segini misalnya. Ini ada lo bisa dapet cowok yang naik mobil, lo naik cowok gue liat pakai bebek mulu kasarnya gitu, bokap dulu kayak gitu. Terus ya kata-katanya tuh banyak yang menyakitkan hati lah, kayak misalnya cowok mah deketin lo ngeliatin apanya sih, lo udah jelek kayak gini, kata mata kayak gitu. Pokoknya kalimatnya tuh lebih kasar, lebih tepatnya sih lebih kasar ya. Terus kalau misalnya marah-marah juga pasti kebun binatang tuh keluar gitu kan. Terus tidak segan ngatain kata bukan bodoh gitu, tapi tolol kayak gitu kan, goblok kayak gitu. Dan itu yang terpatri terus-terusan kan, sehingga akhirnya ketika bokap itu kan meninggal di akhir 2013 ya, karena serangan jantung juga. Itu pasca operasi cangkok ginjal gitu kan. Dan tapi beruntungnya ya, kalau gua mau ngambil hikmahnya, justru pas sebelum meninggal kan, sebelum operasi cangkok ginjal itu kan ada 2 tahun kan sempat sakit. Itu bokap sempat melunak, maksudnya udah gimana gitu ya, lebih mungkin karena sakit juga, atau mungkin karena udah brain fog tuh kalau lu udah ada masalah ginjal, masalah apa tuh biasanya otak tuh nggak bisa se-sharp, setajam dulu. Dan di situ gue inget banget di 2013 itu kan di saat-saat gue juga jatuh kan, waktu itu adalah di berita segala macam, pernah ada interview terus masuk berita kalau gue pernah loss di option saham gitu ya, main saham luar terus loss. Jadi itu momennya tuh beruntun. Dan gue inget banget 3 bulan sebelum bokap meninggal itu ada guru gue yang nasihatin gue waktu itu. Gue inget banget gue lagi kalut karena lagi jatuh-jatuhnya kan, secara financial lagi ambruk segala macam. Terus apa dia bilang, lu tuh mesti selesaiin dulu masalah internal diri lo pernah nggak minta maaf ke bokap gitu kan. Jadi 3 bulan sebelum bokap gue meninggal tuh itu lucu sih sebenarnya.
tapi karena yang ngomong itu adalah guru spiritual gue dan gue turutin. Ini bukan guru teta gue tapi another guru, kan gue Konghucu ya, jadi di wihara gue ada guru gue gitu. Lu minta bokap lu duduk dan lu sujud depan dia, lu minta maaf, dia bilang gitu. Terus kan gue kayak aneh banget gak sih, gue aja gak pernah bilang I love you ke bokap kan, kayak itu sesuatu yang aneh gitu, awkward. Dan akhirnya udah tetap aja gue lakukan. Jadi gue sama adik gue semuanya ngikutin gitu, maksudnya yuk kita ajak mami sama papi untuk duduk di bangku, terus kita minta maaf. Maksudnya lu kapan lagi bisa, mumpung lu masih bisa punya kesempatan untuk menyatakan maaf atau segala macam kayak gitu ya, lakukanlah sekarang gitu kan, kita nggak tahu umur ya, kayak gitu gitulah. Dan itu gue itu dulu itu kalau ke bokap tuh takut banget. Jadi pas minta ke bokap, papi nanti duduk ya di kursi tuh, mau ngomong kayak gitu itu susah banget, pasti kan dia nanya dong alasannya apa. Gue kan udah overthinking duluan kan. Tapi akhirnya gue bilang ya ini biar rezeki Christine sama Ica sama Andrew tuh, maksudnya adik-adik aku tuh lancar lah. Tapi aku ngomong itu ke mami, tapi ngomongnya rada keras biar papi tuh dengar gitu. Terus akhirnya dilakonin juga, dia duduk di kursi dan tiba-tiba ya kaget aja dong, tiba-tiba kok anaknya sujud depan dia dan gue sama laki gue sujud depan dia gitu. Terus gue bilang, papi maafin Christine ya gitu kan. Dan saat itu langsung tiba-tiba bokap gue tuh nangis. Dan karena bokap gue nangis, gue juga ikutan nangis. Dan kayaknya ngomong kayak gitu tuh apa ya? Ya memang sih. Dan itu gue bersyukur banget gue bisa melakukan itu sih. Dan 3 bulan sebelum bokap meninggal. Waktu itu kan gue juga nggak expect bokap akan meninggal 3 bulan kemudian kan. Maksud gue operasinya sukses, tapi kok 2 hari kemudian passed away gitu. Dan jujur kemarin itu adalah 13 tahun, bokap meninggal 2013. 11 tahunnya bokap meninggal 29 November, jadi ya masih rada sedih sih kalau ingat gitu kan. Dan akhirnya kan ketemu kan, 2013 bokap meninggal, kemudian 2020 ketemu dengan Ibu Putri, guru teta gue, yang sebenarnya tadinya gue tujukan buat anak gue, dan akhirnya guru gue kan bilang, yang ini juga guru gue lah ya, guru spiritual gue ya, guru teta lah ya, Bu Putri. Bu Putri bilang, ya lu mesti bisa maafin diri lu juga lah, dan maafin bokap lu gitu kan, segala macam. Karena kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Pertama gue nanya gini, gue bingung ya Bu ya, bokap tuh meninggal ya, tapi tuh tiap kali ada orang nanya bokap lu gimana, lu masa nggak ada kenangan manis sih? Gue tuh kalau disuruh inget kenangan manis tuh sama sekali nggak ada. Kalau misalnya ada orang ngomongin bokap, yang kalimat, yang memori yang selalu teringat ke gue tuh adalah ketika bokap lagi marah-marah, lagi keselnya bisa nelfon gue cuma ngatain gue, lu anak setan lu, kayak gitu. Terus kayak gue kok sama sekali nggak punya good memory gitu. Bahkan gue inget dulu waktu pernah ribut sama bokap tuh, gue sampai ngucap ke diri gue sendiri, ini bokap gue sih kalau sampai nggak ada sih gue nggak bakal nangis, gue bilang kayak gitu. Saking dulu pernah ributnya tuh ribut parah. Dan terus Bu Putri bilang, emangnya lu pernah ada masalah apa sih sama bokap gitu kan? Maksudnya gue kalau inget karena ini kan udah banyak dibuanginnya sampahnya, jadi gue rada kurang bisa inget detail ya. Terus gue bilang, sebenarnya sih Bu, kalau misalnya gue menganalisa ya, gue tuh bisa dibilang mengerti sih kenapa bokap gue dulu kayak gitu. Gue bilang, kayak dulu waktu kecil gue bilang, gue pernah dipukul sama bokap waktu itu usia 6 tahun. Waktu itu bokap mau pergi ke puncak, seneng dong gitu kan, pergi ke puncak, tapi akhirnya apa mau nggak dapat villa, pulang lagi. Dan di usia gue yang 6 tahun itu, selama 2 jam perjalanan pulang, gue nangis nggak berhenti. Ya, kesel, mungkin ya namanya dengerin suara anak nangis, udah macet-macetan 2 jam, dipukul lah kepala gue, dia pakai jam tangan kayak dari aluminium gitu kan, pok gitu, cuma pukul kayak ngentak doang sih, bukan kayak di abuse gitu, enggak. Tapi itu memorinya menempel banget di gue. Terus sampai pulang tuh gue ngeliat nyokap sama bokap gue tuh berantem, soalnya nyokap kan belain gue kan. Terus gue ngeliat bokap gue TV bu segala macam, TV pecah. Tapi gue bilang, kalau misalnya dibilang-bilang, gue ngerti sih kenapa bokap tuh kayak begitu. Gue bilang, ya gue juga mungkin kalau misalnya lagi di posisi bokap, bukannya nggak mungkin bisa aja bertindak hal yang sama. Mungkin bukan mukul, tapi marah gitu kan. Karena ya seperti itu gitu. Terus akhirnya jadi tuh apa ya, gue tuh kayak banyak reframing otak gitu loh. Maksud gue dulu bokap
begitu karena ya gue emang nakal gitu kan, atau ketika bokap ngomel-ngomel sama gue pas gue udah gede ya karena gue orangnya demen ngebantah. Dan itu tuh selalu gue selalu mereframing otak gue dengan justru karena bokap otoriter dan keras sama gue, makanya gue bisa meraih titik yang sekarang, makanya gue bisa sampai ke titik yang sekarang. Sehingga gue itu selalu nge-press down perasaan gue. Setiap kali kalau gue ingat memori-memori seperti itu, ketika gue udah mulai mengerti istilah ya lu mesti berpikir positifnya lah, atau mungkin kalau gue curhat ke orang atau ke teman gue, iya lu misalnya kan kalau ke teman sendiri, lu mah enak ya punya bokap gini-gini, bokap gue mah gini-gini, misalnya gue ngomong kayak gitu. Nah kebiasaan orang kan adalah langsung udah lalu bersyukur aja, kalau bokap lu dulu nggak keras, nggak mungkin kayak sekarang. Jadi kita tuh kayak selalu dipaksa reframing pemikiran kita tanpa mencoba memahami gitu perasaan kita tuh seperti apa. Padahal kan ketika kita curhat yang kita ingin didengarkan itu adalah emosi kitanya kan, bukan isi kontennya tuh bukan gitu sebenarnya. Nah, terus akhirnya Bu Putri, guru gue inget banget dia cuma ngomong gini, ya lu itu cuma melupakan Christine, bukan memaafkan gitu. Dan terus akhirnya, terus gimana dong cara maafinnya, gue bilang kayak gitu. Dan tahu dari mana gue sudah memaafkan, karena sekarang kalau gue inget memori itu, gue datar aja sih Bu. Ingat gue dulu diomelin, ingat gue dipukul, apa segala macam. Itu gue datar banget, gue bilang. Gue udah gak ada kayak sakit hati gitu, apalagi bokap udah berpulang kan, gue bilang gitu. Terus dia bilang gini, lu akan tahu ketika lu udah memaafkan bokap, lu tahu lu sudah memaafin orang tersebut, siapapun itu, mau lu lagi sama temen atau siapa, lu udah tahu ketika lu maafin orang tuh adalah ketika lu mengingat orang tersebut, yang lu ingat adalah hal yang baik. Yang terlintas pertama adalah hal yang baik. Entah itu kenangan manis atau apa. Jadi kayak misalnya, anggaplah kita punya temen nih, kita kesel sama teman kita, tapi anggaplah kita udah maafin. Terus misalnya ada another temen nanya ke kita, si A tuh apa kabarnya ya? Kalau misalnya kita masih belum maafin, biasanya yang terlontar di omongan awal, lu gak pernah sama si A tuh dulu nipu gua, nah itu berarti belum maafin tuh. Tapi kalau misalnya udah maafin atau gimana, ya mungkin kalimat pertama yang terlintas itu, si A, gue udah lama nggak kontak-kontakan sama dia sih, kayak gitu, dan udah nggak ada emotional attachment gitu loh ke sana, seperti itu sih. Nah, cara maafinnya itu sebenarnya yang perlu kita maafin itu adalah maafin diri sendiri dulu. Ternyata kalau dilihat itu adalah gue tuh banyak sampahnya itu juga bukan karena gue kecewa sama bokap juga, tapi gue kecewa sama diri gue sendiri. Kecewa sama diri gue sendiri itu adalah ketika gue yang selama ini, menurut gue di saat itu gue udah berjuang sampai mati-matian menurut gue semaksimal mungkin untuk bisa nunjukin kalau gue adalah anak yang bisa dibanggakan itu, tapi bokap berulang. Jadi ada perasaan marah di situ. Kenapa sih kok papi pulangnya cepet-cepet gitu loh, maksudnya dipanggil meninggalkan Christine tuh cepet banget gitu kan. Christine belum bisa nunjukin nih. Terus buat apa gue begini? Buat apa gue bangun rumah? Buat apa gue begini kalau lu nggak ngelihat gitu? Itu jadi gue kecewa. Dan terus ada kekecewaan yang kedua itu adalah karena gue merasa belum bisa ngebahagiain bokap gitu kan. Ya namanya bokap meninggal itu kan waktu itu gue usianya masih 30 ya. Di usia 30 itu kan pemikiran anak-anak usia 30 ya. Ya gue bukan ngejudge ya, tapi pemikiran gue di saat itu adalah kita cuma bisa bahagiain orang tua itu dengan duit, ya nggak sih? Kalau kita bisa ngajak di mereka jalan-jalan atau mereka ulang tahun, kita kasih hadiah yang menurut kita mahal kayak gitu kan. Itu kan definisi bahagia di saat pemikiran gue di saat itu gitu. Jadi itulah yang gue mesti bisa let go gitu loh. Let go adalah dengan memaafkan diri sendiri dulu sebelum lo bisa maafin orang lain. Jadi ya itu yang akhirnya cara-caranya sih, kalau gue pernah share juga di Instagram gue adalah dengan lu tulis unek-unek lu gitu kan, lu tulis unek-unek lu, dan akhirnya tulis detail-detailnya gitu kan, tulis detail-detailnya kayak Christina kecewa karena Christina belum bisa membahagiakan ya. Kalau guru tata gue ngajarin tulisnya nama ya, jadi nama bokap ditulis gitu loh, bukan papi gitu atau bukan bokap gitu, tapi jadi selalu menyebutkan nama. Jadi itu panjang sampai berlembar-lembar, mulai dari rasa kecewa, rasa marah, rasa malu, rasa takut. Dan jujur aja
ketika bokap gue meninggal begitu mendadak, maksud gue meskipun gue tahu bokap sempat sakit, tapi kan gue taunya setelah operasi sembuh kan. Tapi kok tau meninggal tuh gue kaget banget. Ada rasa takut nyokap gue nanti juga begitu. Terus semua ketakutan gue tulis dan akhirnya gue bakar. Jadi diminta sama guru teta gue tuh langsung dibakar. Dan ketika dibakar tuh jangan dibaca. Kan kadang ada tuh kalau lagi ngebakar, toto ini apa sih yang belum kebakar, dibakar lagi gitu kan. Nah sebenarnya cara lainnya juga ya kalau misalnya ada sungai atau ada selokan lah got gitu ya, lu buang aja, langsung buang biar ngalir atau sobek buang. Jadi tuh dan itu sebenarnya ada logiknya juga sih ketika kita menulis masalah kita ke sebuah kertas. Ya itu gue pernah nonton di TikTok itu hukum apa gitu loh. Itu mengurangi masalah kita setengah karena sama aja kita tuh lagi ngebuangin sampah pikiran kita ke dalam bentuk kertas, dalam bentuk tulisan. Dan kenapa ditulis bukan diketik? Energi wave-nya beda gitu sih. Itu doang sih. Terus juga banyak sih yang perjalanan gue dari 2020 itu pas ketemu dengan guru gue itu ya. Mungkin itu kali ya yang perkenalan gue dengan mental health. Karena menurut gue penting ya buat kita semua itu memiliki seseorang, entah itu psikolog lah, psikiater, temen atau siapapun itu yang kita bisa curhatin gitu loh. Kalau di gue kan ada guru teta gue yang memang gue kan rutin teta. Teta itu mungkin buat yang nggak tahu, teta itu terapi brainwave sih. Jadi lagi tiduran terus lo pakai getaran singing bowl itu buat terapi brainwave otak yang lagi begini-begini kusut-kusut terus jadi lempeng lagi. Nah, jadi nggak ada hubungannya sama agama memang. Tapi kenapa gue menganggap guru teta gue itu guru spiritual karena memang dia itu very highly apa ya secara spiritual juga bagus banget dan gue connect aja sih. Dan enaknya kan lu kalau curhat ke orang yang di luar family, di luar lingkaran teman, kita juga ngerasa my secret safe with you gitu loh. Bayangin kalau misalnya tiap kali ada masalah curhatnya misalnya ke nyokap, nanti misalnya punya masalah sama pasangan terus curhatnya ke nyokap nih, kita udah baikan sama pasangan kita, nyokap kita akhirnya masih kesel, atau curhat ke teman malah digosipin, curhat ke saudara ya ribet lah. Jadi memang enaknya tuh kita ada penyaluran sampai emosi kita. Nah kalau sampai nggak punya, minimal tulis di kertas gitu kan. Terus kayak gitu sih dibakar. Itu doang sih, dia panjang banget ya jawaban gue. Coba ngomongin mental health. Jadi mental health itu ketahuannya di 2020. Iya. Oke, Ci. Berarti memang yang men-trigger pertama kali Cici untuk kenal dengan mental health ya, untuk kenal lebih jauh gitu ya, Ci ya. Itu memang karena si kakak ini ya, Ci ya, anak sulungnya Cici ini ya, yang memang mungkin ada kondisi di sana yang membuat Cici akhirnya kayaknya ini tentang mental health seperti itu. Kemudian Cici cari tahu lebih jauh seperti itu ya, Ci. Sampai akhirnya yang Cici ketemu dengan guru spiritual Cici itu seperti itu ya, Ci. Akhirnya Cici bertemu dengan ini ya, pengalaman yang ternyata ada pengalaman di masa lalu yang masih banyak yang belum termaafkan seperti itu. Dan ternyata yang termaafkan bukan cuma dari orang lain, bahkan tidak bisa memaafkan diri sendiri seperti itu. Dan yang itu tuh kemudian ada si kakak seperti itu ya, Ci ya. Dan iya. Jadi dari sejak ketemu dengan Bu Putri ini, gue banyak menurut gue spiritual gue bertumbuh ya. Maksud gue wise-nya gue jadi bertumbuh karena juga kan dia ya sering ngobrol, terus sering dikasih insight. Dan guru gue menurut gue bijak banget sih. Jadi dia bilang semua orang itu adalah produk dari masa lalu, dia bilang gitu. Iya. Terus maksud gue bokap kayak begitu, gaya ngomongnya kayak gitu ke lu ya, dia sendiri juga produk dari masa lalu dia, produk dari orang tuanya gitu kan. Dan ya itu memang benar sih, gue kalau ngeliat kakek gue ya which is bokapnya bokap memang agak kasar lah ya. Meskipun kalau gue kan sebagai cucunya nggak mungkin ngeliat langsung lah ya, tapi kalau dengar cerita dari nyokap gimana dulu bokapnya bokap gue memperlakukan bokap tuh ya lumayan strict banget lah. Udah gitu juga kan perbedaan generasi kan. Maksud gue gue sekarang umur 42, berarti gue kan generasi milenial kan. Orang tua generasi milenial itu kan tidak diajarkan, jarang gitu. Maksud gue jarang yang diajarkan untuk kalau ada apa-apa tuh refleksi diri gitu kan. Oh iya. Mereka kan dari generasi dimana orang tua tuh lo mesti patuh. Bakti itu artinya taat gitu kan. Bakti adalah taat intinya gitu. Ya akhirnya itu kan turun ke cara mereka mendidik anak-anaknya.
Dan sekali lagi juga, sekarang gue usia 42. Kadang tuh gue sering lucunya gini. Gila ya, gue sekarang umur 42 ya. Dan berarti waktu itu gue tuh masih bisa track back waktu bokap gue umur 42, gue umur berapa ya saat itu ya? Oh, waktu bokap gue 42, gue waktu itu usia 20. Terus gue ada memori di usia 20 itu gue lagi gimana dan bokap meresponnya gimana gitu kan. Iya. Jadi somehow tuh gue bisa ngerti karena sekarang gue lagi menjalani usianya gitu kan. Oh, ya. Jadi kayak, oh iya ya, dulu bokap merespon seperti itu, ya iyalah karena gue dulu kan kayak sotoy banget usia 20 udah ngerasa udah dewasa. Padahal di mata bokap gue tuh kayak, lu tau apa sih ya jadi anak? Dan itu kejadian di gue juga, sekarang gue udah punya teenagers usia 16 gitu ya. Ya kadang dia ngomong apa kayak, bahkan apa sih kayak gitu kan sih? Maksudnya dia sendiri juga kan menganggap kayak, ih mami tau apa sih gitu. Iya. Gue kan juga berpikir, apa sih ini anak sotoy bener gitu. Iya benar, sudah tidak ada di dunia yang sama gitu ya Ci ya. Iya, tapi kan bedanya bisa jadi, again, cara orang, tidak semua orang tuh bisa mengekspresikan diri dengan kosakata yang tepat gitu. Iya, benar. Keterbatasan dari kosakata itu kan kata-kata yang sering didengarkan sama dia sehari-hari. Apalagi kalau orangnya bukan tipikal baca buku atau nonton podcast YouTube segala macam, kan pasti kosakatanya terbatas ya. Sehingga ya kalau misalnya bokap gue lagi kesel sama gue ya mungkin kosakata dia yang terbentuk yang udah masuk ke core memory dia adalah kata-kata yang kasar. Karena dia kalau diomelin kata-kata kasar itu yang keluar dari orang tuanya. Tapi kalau misalnya gue ngomelin anak gue ya karena gue udah hidup di masa udah ada internet, YouTube segala macam dan lain-lain, udah ada banyak podcast yang ngomongin cara berkomunikasi dengan your teenagers, dengan your kids. Akhirnya kan bahasa gue lebih wise gitu. Sehingga itu sih dengan mencoba memahami faktor why gimana semua orang itu pasti produk dari masa lalu gitu kan. Dan kenapa bokap keras ke kita ya karena mungkin itu yang menurut dia dulu gue dikerasin akhirnya gue bisa jadi kayak gini sekarang nih, which is the best version of me misalnya. Ya udah berarti anak gue mesti beginin juga. Dan itu juga tanpa sadar akan kita lakukan juga ke anak kita gitu kan. Tanpa sadar tanpa sadar. Misalnya anggaplah kayak gue misalnya, gue dulu waktu lulus kuliah itu langsung nyari kerja dulu baru mulai bisnis online. Terus bisa jadi kalau anak gue nanya advice ke gue, karena gue taunya dulu step gue kayak begini, mungkin gue akan mengarahkan yang sama. Lu kerja dulu biar lu tahu cara follow orang, gimana lu bisa jadi leader kalau lu nggak tahu cara follow. Padahal bisa jadi di generasi sekarang itu udah beda. Ngapain gue kuliah terus kerja. Sekarang lu jadi konten kreator juga, lu ngumpulin follower, ngumpulin masa, udah gitu jualan jadi gampang kasar gitu kan. Pemikirannya udah beda-beda. Bahkan bisa jadi generasi-generasi yang anak Gen Z yang orang tuanya masih sekitar seumuran gue atau mungkin yang di atas gue kayak umur 50-an gitu ya. Bisa jadi masih yang tipikal orang-orang yang lu mesti jadi PNS. Karena di zaman mereka tuh jadi PNS itu adalah mimpi dari orang tua mereka sebelumnya gitu kan, dan itu yang akan mereka tanamkan ke anak-anaknya juga. Itu juga jadi perbedaan generasi. Dan again ya sekali lagi kadang dengan kita mencoba memahami faktor why-nya itu bikin kita lebih mudah memaafkan diri sendiri dan lebih mudah gue sih lebih mudah memaafkan mereka gitu, memaafkan kita sendiri, memaafkan perlakuan mereka. Dan sekali lagi yang namanya memaafkan itu bukan berarti membenarkan ya. Jadi jangan berpikir kita maafin orang berarti kita membenarkan dia, atau nanti kalau gue maafin terus, gue ngalah terus, kapan belajarnya dia gitu kan, contohnya seperti itu. Kalau ini ke orang tua, again sekali lagi orang tua itu udah susah buat belajar. Orang itu bahkan di agama Islam kalau nggak salah kemarin dengar dari menonton podcastnya Ustadz Felix ya. Lupa gue sama lupa gue. Oh enggak nonton podcastnya siapa ya waktu itu ya. Jujur gue rada lupa, tapi dia ada ngomong gini, dan ini juga pernah diomongin sama mentor bisnis gue dan guru yang gue panutan gue juga, Mas Jaya Setiabudi. Orang tuh kalau udah usia 40 tuh ibaratnya tuh sifatnya udah terbentuk. Jadi kalau misalnya lu di usia 40 lu ngaco, udah bisa dipastikan karakter lu bakalan terusan ngaco gitu loh. Tapi kalau sebelum umur 40 hidup lu udah benar, udah tracknya udah di jalan yang udah oke, nah secara spiritual lu mungkin masih bisa bertumbuh. Dan ya gitulah. Jadi jangan juga kita
ekspektasi kita terlalu berlebihan. Gue sengaja pengen diamin bokap gue biar dia berubah, biar dia ngerti kalau gue sakit hati kayak gitu. Nggak bakalan ngerti. Iya. yang ada lu capek sendiri gitu. Iya. Apalagi? Iya. Jadi flashback juga karena juga ada pengalaman yang mirip-mirip juga seperti itu sih, Ci. Jadi memang meskipun mungkin tidak apa ya, Ci, meskipun mungkin perlakuannya tidak sekeras itu gitu ya, Ci, ya. Tapi saya juga ada perjalanan yang memang dibanding-bandingkan, butuh validasi seperti itu. Karena bisa jadi lu dibanding-bandingkan. Iya benar Ci, benar. Tadi dan ini benar banget sih, Ci. Tadi yang Cici ulang berkali-kali, kita adalah produk dari masa lalu, benar. Apa yang sekarang kita yang sekarang itu adalah apa yang berdasarkan pengalaman di masa lalu kita seperti itu. Dan jika kita tidak belajar, ya itu akan mengulang-ulang ritme yang sama gitu ya, Ci, ya. Jadi ketika misalnya seperti orang tua kita yang keras, kita tidak suka dengan orang tua kita yang keras, tapi secara tidak sadar gitu, Cici tadi juga menyebutkan secara tidak sadar kita juga bersikap keras loh, padahal kita tidak suka dengan sikap keras itu seperti itu, dan itu akan terus tuh ke bawah seperti itu, anak-anak kita, cucu kita seperti itu, karena memang di sana tidak ada pembelajaran, akan terus seperti itu, dan satu-satunya memang ini tadi juga yang Cici sebutkan, mencoba memahami itu, belajar memahami seperti itu. Keren sih, Ci, Masya Allah. Ya, mencoba memahami faktor Y-nya juga ya. Iya, benar. Sekali lagi, terus banyak sebenarnya yang dulu sering curhat ke saya via DM, tapi orang tua gue toksik, Ci. Ya memang, maksud gue gak mau memungkiri lah. Kan biasanya ada istilah anak durhaka, ada juga orang tua durhaka tuh ada gitu, ada. Ya tapi ya bukan berarti juga lu jadi nggak sopan sama dia atau gimana, maksud gue. Terus ada juga yang kadang tuh orang sering menyalahartikan yang itu tadi, bakti itu artinya taat, nggak juga. Ya masa kalau misalnya bokap lo suruh misalnya amit-amit ya, ini ada bokap siapa mungkin selingkuh gitu kan, terus anaknya tahu, terus anaknya suruh diem-diem aja, itu kan masa lo menurutin contohnya kayak gitu lah. Ya jadi kalau misalnya apa ya, again ada juga yang toxic dengan ngomel-ngomelin gitu ya. Sekarang kita coba deh bercermin kepada diri kita sendiri. Kita tiap kali lagi ngegerutu ya, lagi ngomelin orang. Misalnya gue lagi ke kantornya laki gue nih, ih kantor lo tuh berantakan banget sih. Kenapa sih gini? Kenapa sih nggak pernah rapi? Itu biasanya tuh sebenarnya tuh lagi merefleksikan perasaan gue yang lagi kesel dengan kantor gue sendiri yang lagi berantakan. Iya. Jadi tuh, ada sebuah trigger di dalam gitu ya, Ci, ya sebenarnya. Iya, jadi makanya kan ada quote ketika orang lagi ngomelin lo, lagi mengkritik lo, dia tuh sebenarnya lagi menceritakan kondisi dia dan perasaan dia seperti itu. Sehingga kalau lu tahu hal ini gitu ya, lu kan jatuhnya kesian kalau ada orang tuh julid sama lo gitu. Maksud gue contoh gini misalnya nih. Gue itu capek-capean diet terus apa biar kurus misalnya, anggaplah gue terus gue tuh merasa tersiksa banget dengan kondisi ini gitu, kayak gue nggak bisa makan enak segala macam. Nah sekalinya tiba-tiba gue ngeliat ada cewek yang lebih gemuk dari gue, tapi dapet cowoknya cakep misalnya, anggaplah ini contoh doang ya, terus dalam pikiran gue langsung julid, ih tuh cewek udah jelek gendut misalnya, contoh ya, ini ngasal ya. Cowoknya kayak gitu, terus julid gitu. Atau mungkin kalau netizen kan kadang kan kecepatan keyboard lebih cepat daripada otak gitu kan, main ketik aja gitu kan, benar-benar pelet gitu. Ya itu sebenarnya dia mencerminkan karena dia tidak bisa merubah dirinya sendiri, karena dia merasa bete dengan kondisinya hidupnya sendiri, akhirnya dia jadi ngurusin hidup orang. Itu doang sih, sesimpel itu. Jadi makanya kalau misalnya ada orang yang julid gitu ya, lagi ngata-ngatain atau segala macam, ya itu ya kalau misalnya tahu alasannya kenapa, ya akhirnya ujungnya kesian, berarti dia lagi mengalami hal seperti itu. Maksud gue ini contoh kenyataan banget ya. Dulu kan gue lumayan gemuk ya, gue berat gue 70 sampai muka tuh tembam, dan aduh, ada tuh orang sampai gue hafal, karena dulu gue juga manusia pasti sering baper juga dulu ya, waktu gue belum terlalu sering rajin teta atau teta tuh kayak mirip meditasi lah kan, brainwave dibenerin gitu. Jadi gampang baper lah.
ini orang tuh sampai gue hafalin, soalnya tiap kali gue posting apa-apa, padahal posting konten YouTube, posting apa, selalu bilang, Ci mukanya bulat amat, Cici lagi hamil ya, Cici gendut amat sekarang, Cici kok mukanya makin lebar, dan saking selalu dia ngomongin kayak gitu, cowok loh yang ngomong, gue sampai hafal namanya, sampai hafal namanya. Terus akhirnya gue kepo, gue cek profilnya, profil akunnya, gue scroll, gue tau nggak, istrinya ternyata lebih gemuk dari gue. Ngerti gak sih maksudnya? Iya benar. Itu ya Ci, merefleksikan keresahannya sebenarnya gitu ya Ci ya. Apa yang dia sampaikan merefleksikan keresahannya gitu. Mungkin dia tuh sebel, tapi ya nggak mungkin juga ngenye-ngenye bininya, akhirnya dia kenyain orang lain. Iya benar. Iya Ci, seringnya kayak gitu dan kita tidak sadar gitu Ci. Ketika respon-responnya kita itu sebenarnya kan memang dipengaruhi dengan apa yang kita alami seperti itu, dan kita seringnya tidak melakukan itu sebenarnya keresahannya kita, tapi ya itu yang keluar adalah keresahannya kita sebenarnya, tapi kita lontarkan ke orang lain seperti itu. Iya Ci. Nah Ci, kalau perjalanan, nah ini Cici kan ini ya, apa namanya, tadi katanya 2020 ya Ci ya, mulai 2020 itu mulai aware dan karena si kakak seperti itu, terus kemudian mulai belajar lah, ketemu kalau ternyata banyak terluka, banyak kecewa seperti itu. Nah perjalanan sampai ke mulai gitu ya Ci ya, mulai belajar sampai akhirnya Cici ada di perjalanan, oke sih, aku udah maafin nih kayak gitu. Itu berapa lama Cici dalam perjalanannya tuh Cici? Wah itu sih kalau gue kan pakai jalur Theta itu kayak rasanya di booster lah ya. Jadi mungkin setelah 3 bulan, maksudnya 3 bulan karena gue kan ketemu dengan guru gue seminggu sekali ya. Ya 3 bulanan sih kayaknya udah yang untuk urusan bokap tuh udah beres sih. Dan maksudnya gue kan kadang kalau nggak ditanya sering nggak ngeh gitu kan. Jadi waktu itu jadi gue jujur kurang gitu tahu, tapi ketika ada tiba-tiba teman gue nanya, gila ya bokap tuh udah lama nggak ada ya. Tiba-tiba gue ngomong, iya lo gue kangen juga ya sama bokap ya. Gue inget banget tuh dulu waktu kecil tuh sering main petak umpet sama bokap. Terus yang ngetik-ngetik gue, sampai gue ketawa, sampai nangis-nangis gue ketawa. Herannya itu adalah kalimat pertama yang akhirnya keluar dari mulut gue dan gue bisa inget memori itu. Padahal sebelumnya sama sekali enggak. Dan disitulah akhirnya gue ngerasa, apakah ini yang disebut oleh guru Theta gue ya, Bu Putri ya, maksud gue sekarang mulai pelan-pelan memori-memori yang sweet memories itu nongol. Dan bahkan gue inget banget waktu itu pas 2 tahun, selama 2 tahun sebelum bokap meninggal ya, gue lagi datang ke rumah bokap nyokap gue kan gue udah nikah, nggak ada masuk rumah. Begitu ngeliat gue, Christine lagi ngapain di sini? Nih papi kasih uang jajan. Lu bayangin gue udah usia berapa, udah belum punya bisnis tapi udah kerja, dikasih 200.000 buat pesen jajan. Dan itu tiba-tiba keinget aja di memori gue, dan akhirnya sebenarnya gini sih, maksud gue jangan sampai cuma ucapan 5 menit gitu ya, atau 10 menit yang menyakitkan hati, terus sampai melupakan jasa orang tua kita selama 50 tahun ngegedein kita gitu. Itu doang sih. Ya jadi kadang kan kita selalu fokusnya ke yang kurang sampai lupa fokus ke hal-hal baiknya gitu. Itu doang sih. Ya jadi jangan sampai juga kita tunggu bokap sampai atau orang tua udah nggak ada, amit-amit ya. Itu sih yang ya selalu gue bawa doa di dalam hati gue. Kalau setiap doa kan gue selalu bawa doa bokap gue ya. Kadang ya sedih banget lah, masih sedih lah ya, seperti itu. Iya, setiap masih aja ya memorinya, setiap diceritakan kembali seperti itu meskipun ya sudah lama. Iya benar-benar, karena memang ini ya Cici, tidak bisa dipungkirin orang tua itu memang mau tidak baik apapun itu, mereka itu emang bagian penting dari perjalanan hidupnya kita gitu ya Ci ya. Dan benar sih Cici omongin, tidak baik-baiknya mereka, sekeras apapun mereka kayak gitu, pasti ada memori baik tuh, pasti ada hal baik yang pernah dilakukan ke kita, atau bahkan mungkin ini ya Ci ya, tadi Cici sempat nyebutin, saya juga jadi baper juga keinget ini ya Ci ya, apa namanya, tentang komunikasi seperti itu ya, karena
pada zamannya dulu itu kan minim banget informasi seperti itu ya. Terus tentang kata-kata yang memang mungkin minim ya, kosakata yang minim, tidak seperti sekarang ya, seperti itu. Jadi ketika mereka ingin mengungkapkan rasa khawatirnya ke kita seperti itu, yang keluar bukan kalimat-kalimat kekhawatiran tapi emosi, marah seperti itu. Mungkin ada bagian itu juga, karena saya juga ketika flashback juga melihatnya seperti itu. Dan pada zamannya kita kan masih di umur yang tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk memahami kondisi ya, Ci. Jadi kita terluka pada zamannya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk soal komunikasi itu gue yakin lah kalau yang sekarang hubungannya lagi awkward sama orang tua tuh pasti awkward sangat canggung sekali untuk ngomong. Kalau dulu gue ya akhirnya nih gue tahu bokap dulu kan masih zaman BBM ya. Jadi walaupun gue dulu belum kenal Teta segala macam, tapi mungkin karena gue udah masuk ke dunia kerja, gaya komunikasi gue lebih baik lah. Apalagi gue dulu sering dealing dengan customer ya kan, dan lain-lain gitu waktu di kerja gue dulu. Gue ketik di BBM, jadi kirim message ke dia, dan gue kan juga sempat baca buku apa ya dulu, How to Influence People, apa yang Dale Carnegie atau segala macam. Tapi pada intinya udah lu tuh mesti mengutarakan perasaan lu gimana ketika bokap ngomong kasar sama lu, atau ketika ada temen lu ngomong kasar sama lu tanpa menyudutkan. Jadi cukup ngomong aja, misalnya kayak papi maaf ya papi, Christine tuh tadi sedih tau pi pas papi ngomong kayak gini, maafin Christine kalau misalnya Christine masih belum bisa bikin papi tuh seneng. Ya dulu gue ngetiknya kayak gitu, tapi gue tuh nggak menyudutkan atau nggak kayak abisnya papi gini-gini sih kayak gitu, makanya Christine jawabnya gini-gini kan, menurut ya itu menyudutkan kan. Jadi udah cuma saya sorry dan ucapkan boleh nggak pi lain kali kalau misalnya Christine kalau papi lagi sibuk dan kalau Christine mengganggu, papi ngomongnya yang gimana gitulah, maksudnya seperti itu. Jadi bukan langsung teriak lu keluar, lu ngapain lu di sini kayak gitu kan nyakitin kan. Tapi ya gua intinya ini jangan menyudutkan. Jadi kayak boleh nggak pi kalau misalnya Kristen ganggu, tapi kadang ngomongnya lebih lembut lah pi gitu ya, kayak gitu sih dulu ya cara ngomong gue gitu. Jadi via teks walaupun nggak pernah dibalas, pasti bokap juga canggung mau balas apa. Iya, tapi gue tahu dong itu udah dibaca. Setidaknya kita tuh mengemukakan perasaan kita, kayak gitu sih. Iya. Dan kalau yang punya orang tua toksik yang tiap kali ketemu ngomel-ngomel, solusinya apa? Iya, batasi interaksi meskipun itu orang tua sendiri. Dan jangan juga lu kalau ngobrol sama bokap tuh memancing topik yang lu tahu pasti bikin ribut, kayak gitu. Bener nggak sih? Iya. Jadi lu udah mesti pinter-pinter ngeles gitu. Misalnya lu serumah, ya setidaknya kan lu kan gak mesti ketemu bokap 24 jam kan. Paling setidaknya ngobrol mentok-mentok 20 menit sehari. Tapi kan tetap sopan kan, tetap lu sayang sama dia. Maksud gue gini loh, atau kalau misalnya emang udah toksik banget, maksudnya toksik banget tuh bokap tuh yang mungkin lagi ngoceh, ngomel mulu. Dan kalau gue kalau lu punya duit nih ya, udah lu mendingan ngekos atau setidaknya jangan serumah. Maksud gue daripada lu serumah tapi yang ada lu bikin dosa dengan lu akhirnya lu nyaut-nyautin mengucapkan hal-hal yang menyakitkan hati. Mendingan lu ngekos mungkin ngomel dulu, bokap lu ngapain ngekos, lu kayak mentang-mentang udah nyari duit sendiri. Ya udah ngomel sekali jebret daripada tiap hari ngomel mulu. Maksud gue ini jadi diomelin, itu juga diomelin, tapi kalau diomelin yang cuma pas gue pergi ya udah kasarnya gitu ya, itu kasarnya itu udah selalu solusi yang selalu gue bilang ya, kalau lu ada duit ya udah lu mendingan ngekos aja. Tapi kalau misalnya lu masih membutuhkan bokap lu, masih membutuhkan dana dari orang tua, ya udahlah, ya batasi interaksi. Paling lu pulang kerja kan ketemu tapi mau makan apa segala macam, pesenin atau apa gitu. Iya, jadi memang ini ya Ci, memberi batasan ya Ci ya, membuat batasan pada lingkungan yang toksik. Kita kan memaafkan itu bukan berarti kita selalu mentoleransi untuk kita gitu, ya kan. Memaafkan bukan membenarkan lah intinya gitu. Iya. Karena ini ya Ci ya, yang memang perlu baik-baik saja pertama kali itu diri kita sendiri gitu ya. Kan kita itu seringnya
orang lain baik-baik aja, gimana caranya agar orang tua kita baik-baik aja, anak kita baik-baik aja, orang-orang di sekitar kita baik-baik aja. Sering banget sih, Ci. Maksudnya di komunitas juga gitu. Sedangkan kita sering lupa gitu. Itu biasa. Sering lupa untuk ini peduli dengan kita sendiri. Iya. Makanya gue dulu pernah share tulisan, nggak tau gue share di Instagram atau enggak. Lu mesti bisa meng-create kebahagiaan lu sendiri sih. Lu itu doang. Iya, benar. Ya, iya. Sesimpel, ini gak usah ngomongin bokap deh. Contoh, gue sama laki gue. Laki gue tuh paling sebel ke mall. dia tuh paling demen di rumah. Dia tuh waktu kemarin lagi kita 2 tahun pandemi segala macam tuh happy banget dia di rumah. Maksudnya di rumah aja. Nggak ada yang ngajakin ke mall, nggak ada yang ngajakin kemana gitu kan. Dan sering kali misalnya waktu udah kita back to normal, Beb ke mall yuk, udah lama nih nggak ke mall, makan kayak apa kayak. Iya. Gue anterin ke mall tapi gue di parkiran ya. Lucu lagi. Dia ulang tahun nih, dia lagi ulang tahun. Ayo Beb, kan lu ulang tahun nih, kita makan-makan yuk. Udah lu aja sama anak-anak yang pergi makan, gue di rumah. Aduh. Kalau misalnya kita selalu menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain, ujung-ujungnya capek. Sampai akhirnya banget kan di saat itu gue kan juga udah ketemu dengan Bu Putri kan, guru gue teater kan. Jadi pas minggu depannya gue teater, gue curhat dong ke guru gue kan. Ini bu si laki gue pasti gini. Terus dia cuma ngomong gini, sekarang gini deh, ada nggak hal yang lu nggak suka lakukan? Misalnya gue nggak suka lari pagi gitu, atau nggak suka lari di treadmill, walaupun udah punya treadmill tapi nggak pernah lari. Terus sama laki lu disuruh lari, malas banget gue. Ya udah contohnya kayak gitu deh. Lu aja kagak mau disuruh melakukan hal yang lu nggak suka. Kenapa lu mesti menuntut orang lain melakukan hal yang dia nggak suka? Terus gue bilang, ya tapi kan normalnya orang lain ya, masa ke mall aja nggak mau, gue bilang. Jadi kan masih debat gitu kan. Iya. Dia bilang, lu maksain dia melakukan sesuatu yang enggak, jadi justifikasinya sama aja. Dia nyuruh lo lari atau jalan kaki setiap hari 5.000 langkah di treadmill yang udah lo beli, itu kan juga hal yang baik buat kesehatan lo. Tapi lo nggak mau. Kalau misalnya lo aja nggak bisa dipaksa, kenapa lo mesti maksa orang? Dan lagian juga emangnya ya lo bayangin deh kalau ya, maksudnya kalau pergi laki lo juga mukanya ditekuk gitu, bukannya jadi bad mood nggak sih? Ujung-ujungnya semuanya kan jadi bad mood kan. Ya udah, terus akhirnya setelah itu ya juga sih ya, itu intinya insight yang masuk ke pikiran gue. Ya udah, akhirnya kalau bisa gue ke mall, Beb, aku ke mall ya, mau ikut nggak? Nggak, dia udah, lu pergi aja. Ya udah, pergi happy aja, gue kesalon ngapain gitu. Makan sama anak-anak, abis nonton Moana gitu kan. Ya udah. Terus jadi emang ya gue ngerti sih kenapa kayak ujung-ujungnya kan kita kan balik lagi ke pemahaman faktor why-nya kan. Ya gimana, laki gue udah dari Senin sampai Jumat kan ngantor, pasti Sabtu Minggu pengen time-nya lah, me time-nya entah main game, entah ngutak-ngutik apalah dia dengan hobinya. Ya pastinya sementara me time-nya gue ya ke mall misalnya gue juga gak terlalu suka ke mall, atau misalnya gue pengennya nonton Netflix atau misalnya, tapi kan hobinya udah beda. Nah, paling tinggal dicari hobi yang kita suka sama-sama. Nah, akhirnya ketemu hobi yang kita suka sama-sama, mesti nemu film seri yang kita berdua suka. Akhirnya kalau malam tuh pilotoknya sambil nonton film seri gitu. Baru ngobrol kayak gitu sih. Jadi ya, create your own happiness lah gitu sih. Jangan pernah kadang bukan kan dulu gue pernah baca tulisannya Pak Prasetya ya. Kadang ketika lu menganggap orang tuh begini-begini, sebenarnya tuh bisa jadi kita yang serakah gitu, menuntut terlalu banyak gitu doang sih. Ya. Iya. Ya nggak sih, something like that. Jadi ya introspeksi ke diri sendiri gitu. Iya benar sih, banyak introspeksi. Iya sama sih Ci. Dulu awal-awal belajar juga gitu, suka nuntut relasi juga nih awal-awal belajar. Jadi kok tidak mau sih, kok tidak ngikutin kepengennya saya sih, masa gitu aja tidak mau, masa banyak nuntut, meletakkan kebahagiaan di orang lain, akhirnya
udah bahagia nih. Iya sih. Setelah Pokoknya mulai pelan-pelan. semakin kebahagiaan kita itu tergantung sama orang lain tuh, hidup tuh makin susah. Iya, Pertama lu akan benar. selalu sibuk nyari validasi. Iya. Contoh kayak dulu waktu bokap gue masih ada, gue akan bahagia kalau bokap gue bilang dia bangga sama gue. Ya mau sampai kapan gitu kan, capek gitu. Iya. Mm-mm. Kayak gitu sih lebih tepatnya. Iya benar. Dan apalagi ini ya Ci, maksudnya kita orang-orang di sekitar kita bukan hanya satu orang gitu. Orang-orang penting di sekitar kita bukan cuma satu orang, tapi ada banyak. Belum lagi orang-orang di luar orang-orang penting, rekan-rekan kerja. Kalau Iya benar. setiap orang yang inginkan validasi, sedangkan tiap orang ekspektasinya beda-beda dengan kita, beda-beda gitu. Iya. Ya, kita akan seberapa banyak nih bisa memenuhi ekspektasi orang-orang kayak gitu ya Ci. Iya. Bayangkan capeknya gitu. Iya, Jadi iya. semuanya balik ke diri sendiri ya. Ini gue sempet nyari postingannya si Pak Prasetya ya. Dia waktu itu pernah posting judulnya Manusia Kepentingan. Kamu menyebut dia pelit, boleh jadi karena kamu yang tamak, ingin dia memberi tapi nyatanya tidak, sehingga kamu kecewa. Kamu menyebut orang lain tuh sombong dan belagu, boleh jadi karena sebenarnya kamu yang sombong dan iri, maunya diri kamu yang lebih baik, sehingga lu nggak terima kalau dia lebih baik dari lu, makanya lu nyebutnya dia sombong. Atau ada juga orang-orang yang lu bilang dia tuh udah kayak kacang yang lupa kulitnya, boleh jadi karena bisa jadi malah justru lu yang tamak atau kekurangan rasa aman, ingin menguasainya, ingin mengambil sesuatu darinya, ingin diakui segala macam. Makanya ketika dia nggak memberikan sesuatu imbalan ke lu lah, lalu jadi kacang lupa kulitnya. Jadi seperti itu. Jadi omongan-omongan kita tuh seringkali merefleksikan diri kita sendiri. Dan yang kedua juga, lu juga mesti hati-hati dengan apa yang sering kita ngenyek-ngenyek ke orang. Iya. Ih, lu mah gitu aja nggak bisa, ih lu begini, atau ih kok lu begitu. Karena ujung-ujungnya lu akan diuji dengan hal yang lu ucapin itu. Jadi apa yang terjadi ke dia akan diuji juga ke lu. Apakah lu sendiri emang better than him, better than her, apa kalau bisa melaluinya. Kayak misalnya lu mungkin ngomongin orang tua, ya orang tua gue mau pilih kasih ya, emang nggak becus ngurus anak. Nanti lu akan diuji dengan hal yang sama. Apakah lu untuk menunjukkan apakah lu better than your parents, kayak gitu. Jadi jaga omongan. Iya benar. Balik lagi ya Ci, tadi yang sempat Cici mention juga tadi, introspeksi ke diri sendiri, evaluasi ke diri sendiri gitu ya Ci ya, sebelum ke orang lain. Itu ya Ci ya, karena seringkali apa yang kita ucapkan, respon-respon kita itu merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita gitu ya. Dan berbalik ke kita sendiri. Ujiannya. Iya, dan itu pentingnya kita belajar memahami gitu Ci ya, tadi yang Cici sebutkan. Ini ada yang nanya Ci, gimana misalnya, mana tadi tuh pertanyaannya hilang ya, intinya itu tadi misalnya gimana menghadapi ibu yang ini ya, momnya yang oh ini Ci, kalau yang head speak ibu kita sendiri gimana? Nah ini terus ya itu waktu dikasih uang perlakuannya biasa aja, pas saya bilang lagi kolaps dan benar-benar gak ada dibilang pelit dan miskinnya. Ya itu Ci, kalau yang head speak ibu kita sendiri gimana? Tadi seperti Cici juga udah ini ya, kalau orang-orang terdekat yang ini, yang toksik, apa Ci, diulang aja. Sekali lagi, kalau misalnya, again, hate speech, oke. Ibu sendiri, balik lagi, semua orang adalah produk dari masa lalu, ya kan? Dan apa sih yang membuat ibu kita sendiri sampai berbicara hal-hal yang sampai menyakiti perasaan kita? Contohnya apa misalnya? Ya, kan gue nggak tahu contohnya, misalnya ada juga seorang ibu yang lu kalau kawin jangan kecepetan ya, terus laki lu kasih lu kenapa misalnya kita udah lagi deket sama cowok, terus tahu-tahu disuruh putus, lu ngapain sama tuh cowok miskin, cowok apa gini ya, karena dia pernah mengalami hal itu atau pernah melihat ayahnya seperti itu. Intinya tuh semua orang adalah produk dari masa lalu. Jadi ketika kita memahami kenapa dia berbicara seperti itu, hate speech segala macam, ya itu yang harus kita pahami. Atau misalnya dia selalu bilang kita itu bisanya, kita tuh nggak bisa apa-apa. Lu tuh bisanya apa sih? Nggak bisa apa-apa juga. Apa-apa juga butuh gue. Misalnya ada orang tua seperti itu. Ya mungkin memang di mata dia, our best will never be good enough.
apa yang sudah kita lakukan terbaik pun nggak pernah cukup di mata dia. Itu bisa jadi dua faktor. Ada karena ketika dia sebenarnya pengen selalu merasa dibutuhkan. Lalu yang kedua, atau memang yang kedua adalah memang karena kita di mata dia selalu kayak anak kecil. Diomelin dikit dibantah, omelin dikit dibantah, tantrum, kan kayak anak kecil. Ya nggak sih? Kita belum bisa mengontrol emosi kita. Yang namanya orang dewasa kan semakin dewasa harusnya semakin bisa mengontrol emosi. Atau juga bisa juga karena memang kita apa-apa masih tergantung sama dia. Misalnya udah punya motor, tapi kalau motor STNK ya, STNK udah mau habis tapi cara perpanjangnya kagak ngerti. Atau mungkin listrik di rumah mati, tapi cara ngisi token listrik kagak tahu. Ya, terus ujung-ujungnya ya tiba-tiba lu lagi request, "Mas, saya mau kuliahnya di luar kota ya, misalnya di Bandung, anggaplah dia tinggal di Jakarta." Nggak boleh. Lu bisa apa sih, lu masih kecil? Gila aja gue udah umur 20 dibilang masih kecil ya, karena lu belum bisa melakukan itu semua, ya gimana dia nggak dianggap anak kecil. Jadi banyak faktor lah. Jadi again, head speech. Nah, kalau misal head speech-nya lu udah mencoba melihat ke dalam dulu, ke diri sendiri, dan lu sampai nggak melihat lu ada salah apapun, yang pertama juga salahnya lu adalah lu nggak tahu lu salahnya di mana. Tapi anggaplah lu perfect sempurna. Ya udah, dimengerti aja, batasi interaksi. Kalau bisa ya kalau ada duit ya lo ngekos atau lo pindah, maksudnya jangan serumah kayak gitu. Karena kadang seringkali nih ya, kayak dulu kan gue pernah waktu lagi kolaps itu tinggal serumah sama nyokap gue, rumah gue jual, gue tinggal sama nyokap gue dengan status sudah punya 2 anak, udah punya suami, gue tinggal di 1 kamar yang kecil, ya kan. Waktu gue belum tinggal serumah sama nyokap, itu hubungan baik-baik aja. Jadi setelah menikah, pisah rumah, baik-baik aja. Setelah serumah, urusan telur aja bisa ribut. Padahal mungkin nyokap gue ngomongnya nyantai gitu ya, tapi jadi gue yang baper. Karena kan gimana gue nggak baper, karena saat itu kan otak gue lagi pusing sama urusan duit, karena kan lagi kolaps kan. Tiba-tiba nyokap gue padahal nyokap gue tahu kalau gue flashback ya, dia cuma kayak ngomong doang. Kami nih kalau beli telur ya, dulu selusin tuh bisa habis 2 minggu, ini kok 4 hari habis loh sejak Christine tinggal di sini. Baper gue. Ya, jadi kadang kalau udah tinggal serumah, hal-hal kecil seperti itu ya tergantung lagi suasana hatinya gimana atau gimana ya. Jadi gimana sih, maksud gue kadang kalau kita mencoba melihat dari sisi pandang yang berbeda, akhirnya kita jadi nggak terlalu marah sih, dan lebih mudah memaafkan mereka gitu loh. Anggaplah lagi macet-macetan nih, atau disalip mobil, kalau lagi mau bawa emosi, bangke lu kayak gini-gini. Padahal kalau kayak gitu biasanya kalau misal kita udah mikirnya lebih lucu gitu ya, nah mungkin pas kemarin ketahuan keselingkuh kali sama bininya ya, kadang bercanda-bercanda gitu kali. Jadi ngamuk-ngamuk atau mungkin lagi kebelet kali mau ke WC gitu. Ya udahlah kayak gitu. Ya itu juga sebenarnya faktor reframing sih. Tapi reframing yang benar itu adalah reframing yang memberikan lo action. Actionnya adalah lo jadi lebih gimana? Oh ya gitu loh. Jadi bukan reframing cuma buat ngademin diri, tapi malah akhirnya efeknya denial. Ngerti gak sih maksudnya? Iya benar. Ya kan? Iya benar-benar. Iya. Gitu sih. Iya, mungkin ini kali ya Ci ya. Tadi kan di perjalanan Cici itu ada perjalanan meluapkan emosi dengan menulis seperti itu. Mungkin ketika bersinggungan dengan orang ada di kondisi yang toksik seperti itu, mungkin ketika tidak bisa langsung mencoba memahami relasi kita seperti itu, tidak bisa langsung memaafkan, kita luapkan aja dulu emosi kita di kertas, karena kita sendiri kan butuh meluapkan. Dan seperti yang Cici sampaikan tadi, orang-orang sekitar kita itu belum tentu memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung kita. Kalau Cici kan emang ada guru spiritual gitu, kalau kita kan temen nanti dan ember kayak gitu ya Ci ya, ke ini nanti malah ngejudgment kayak gitu ya. Nah, mending kita nulis aja gitu, seperti yang Cici sampaikan. Biasanya kalau udah nulis itu, kalau ketika emosinya udah terluapkan seperti itu, biasanya bisa lebih legaan dan kita bisa lebih mudah melihat perspektif yang lain gitu ya Ci ya, bukan hanya dari perspektifnya kita sendiri seperti itu. Jadi kalau setiap masalah apapun itu, mau lagi kesel atau mau lagi mumet aja, lagi nggak bisa tidur, tulis di kertas. Kalau bisa pakai pensil. Kenapa pakai pensil? Soalnya dia kan lebih effort daripada pakai bolpen yang licin kan. Jadi energinya ke ini.
Iya benar-benar. Tapi Iya, kalau iya. misalnya itu masalah yang ingin dibuang, begitu tulis jangan pernah dibaca, langsung bakar atau langsung buang. Buang ke kali atau buang ke got, buang kemana atau buang ke kloset, pokoknya langsung dibuang. Kenapa langsung dibuang? Biar enggak lu baca. Karena kalau lu baca lagi percuma, sama aja lu masuk lagi. Kayak spons kan kita tuh. Udah kita tulis kita buang, dibaca lagi. Tadi gue tulis apa aja sih? Kayak gitu. Iya, benar-benar. Kayak gitu ya, buat apa gitu? Iya, iya, iya. Gitu. Iya, jadi memang ketika sudah ditulis udah langsung dibuang aja gitu ya, Ci ya. Terus ini dia cerita nih, Ci. Kelihatan deh Ci di sana. BTW saya sudah tanpa bantuan orang tua dari lulus sekolah, Ci, kos dan biayain diri sendiri. Berarti gak salah kalau saya jaga jarak ya, Ci, demi kedamaian hidup saya. Karena udah sangat berusaha bertahun-tahun perbaiki hubungan, tapi malah saya yang kalah di mental. Iya. Ya, iya benar ya, Ci ya. Itu caranya ngasih batasan gitu dengan lingkungan toksik. Karena balik lagi, kita yang perlu baik-baik aja pertama kali, baru kita bisa merespon orang dengan baik. Ketika kita sendiri tidak baik-baik aja gitu ya, gimana kita akan bisa merespon relasi kita dengan baik. Seperti itu ya, Ci. Betul. Iya, dan itu pentingnya batasan, karena seringkali kita juga untuk masa sih mau ngasih batasan ke orang dekat, apalagi ke orang tua, padahal itu tuh tidak apa-apa gitu. Karena batasan kan juga nggak usah bikin pengumuman kan. Iya, benar. Kadang tuh orang sering lucu gitu loh. Udah ya blok gitu kan, ya elah, ya itu malu sama aja nyari ribut gitu. Maksud gue iya, maksud gue gini loh, kayak contoh nih, gimana gue nggak bisa terinvolve ke keluarga gue, jadi WA group family itu udah tang teng tong berisik banget, padahal lagi jam kerja, akhirnya otomatis gue baca, ya kenapa lu baca, lu mute lah notification-nya. Iya benar. Maksud gue benar. Iya, dia lagi ngomel-ngomel, misalnya kadang memang sedikit mungkin agak jahat misalnya. Kita tahu bokap atau orang tua lagi ngomel-ngomel nih. Ini gue pernah nasihatin staff gue gitu kan. Bokap dia lagi ngomel-ngomel, lu ngomongnya parah sampai ditelepon terus gue bilang handphone lu nyalain do not disturb. Udah. Karena buat apa dia lagi ngomel, lu angkat. Yang ada lu kepancing, lu tau-tau jadi nyaut-nyautin, lu makin lebih-lebih. Mendingan dibasiin dulu, dia lagi ngomel-ngomel, udah lu baru jawab besokannya, bisa juga kan, setidaknya dengan di hari yang sama gitu. Iya. Ya sekarang udah iya benar. Iya seperti itu. Terus juga buat apa juga misalnya lu lagi kesel sama orang, terus lu bikin pengumuman di Facebook atau di Instagram, orang ini sudah saya blok, itu kan lu nyari ribut. Bener lagi. ngapain lu keluar gitu, atau bahkan nulis di komennya, udah ya lu selama ini udah mulai sekarang gua akan unfollow lu, misalnya dia posting apa, lu tulis gua akan unfollow lu. Ya lu mau ngapain pengumuman, lu butuh validasi kayak gitu loh maksud gue. Bener-bener, iya itu dia ya Ci ya, kebutuhan validasi yang tanpa kita sadari. Misalnya lu mau jaga jarak sama orang tua, pokoknya ya gara-gara papi kayak begini, gue mau jaga jarak dari sekarang, jangan harap gue datang lagi ke rumah. Ya mau ngapain pengumuman kayak gitu? Ya udah pelan-pelan aja, misalnya, datang dong ke sini, gue mau bahas ini. Ya lu alasan apa dulu kayak sampai hati lu tenang, ya toh? Iya benar. Iya, itu dia sampai hati tenang, itu dia ya, sampai hati kita tenang, baru kita memberikan respon ya. Iya. Karena ketika hati kita masih tidak baik-baik aja, untuk ngasih respon tuh hampir bisa dipastikan respon yang keluar itu adalah respon-respon yang ini ya Ci, malah menambah konflik itu sendiri ya Ci ya. Padahal kan pengennya kan konfliknya tidak tambah membesar seperti itu. Iya. Wah, ini kita udah ngobrol hampir 1,5 jam nih Ci. Saya ngerasa bener sih, karena biasanya sama teman-teman yang lain kita ini udah kayaknya ini bakalan lama dan bakalan seru nih ngobrol sama Cik Christina. Udah tahu kalau pasti akan lebih dari 1 jam. Itu sama teman-teman itu kurang dari 1 jam. Oke. Oke, Cik. Mungkin sebelum kita akhiri ya Cik, ada pesan-pesan dari Cici buat teman-teman yang mungkin ya saat ini sedang mengalami hal yang mungkin sama gitu ya Ci ya dengan Cici di masa lalu kayak gitu, hal-hal yang tidak mudah,
atau mungkin seperti tadi ya ada support system, kalaupun ada keluarga bisa jadi support system, atau bahkan sekarang mungkin lagi dalam kondisi terluka, atau seperti tadi yang tanya dia cerita sampai ingin menyelesaikan hidupnya seperti itu. Saya juga pernah ada di perjalanan itu juga. Kayaknya ini udah selesai aja deh gitu. Ya, ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman? Intinya buat yang sekarang yang lagi hubungannya lagi canggung dengan orang tua, ya jangan tunda-tunda untuk berdamai, karena apa ya? Pokoknya kalau ada kesalahpahaman, lu ngerasa kurang perhatian dari orang tua atau rasa sakit hati, pokoknya jangan biarin itu berlarut-larut lah, karena umur nggak ada yang tahu. Deh itu doang sih. Jadi kita tuh sering kan ada tuh quote ya. Kita tuh terlalu sibuk sama hidup kita sampai lupa kalau orang tua kita itu umurnya bertambah terus. Ya, itu aja sih. Dan kalau yang dulu gue pernah share di podcast, waktu itu gue di interview juga, kalau misalnya orang tua cuma menuntut masih soal uang gitu ya, yang masih bisa kita bantu semampu kita, ya udah gitu maksud gue. Karena bakti kepada orang tua itu tidak bisa diulang, tapi uang tuh bisa dicari. Itu aja sih pesan gue. Jadi kalau ada orang tua mungkin yang lagi terlilit hutang segala macam, kalau lo bisa bantu. Itu aja sih. Ya. Terima kasih ya, Ci. Iya. Saya ngerasa diingetin juga nih. Ya itu ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini sedang mungkin ada konflik gitu ya dengan orang tua seperti itu. Ya itu dia ya. Karena seperti yang Cici sampaikan tadi, karena setiap apa yang kita respon kita saat ini, termasuk respon orang tua kita, itu karena apa yang kita alami di masa lalu, orang tua kita alami di masa lalu seperti itu. Dan usia orang tua kita makin hari juga makin bertambah, makin tua seperti itu. Dan mungkin waktu kita bareng mereka ngobrol seperti itu juga ya makin sedikit seperti itu. Jadi ketika ada konflik-konflik dengan mereka, ya sebisa mungkin kita belajar memahami kondisi mereka. Jika belum bisa, memberi batasan, dan nanti kita bisa merespon ketika kita sudah dalam keadaan baik-baik saja, agar konfliknya tidak tambah membesar dan kita malah ada di kondisi yang benar-benar udah tidak bisa kembali ke orang tua kita seperti itu. Iya. Karena sebenarnya mereka juga sebenarnya sedang kesulitan, dan ya tidak sadar juga kalau sedang rasa kesulitan. Dan kita kan orang yang sekarang ada di zaman yang mudah gitu mengakses informasi, akses belajar seperti ini, sedangkan orang tua kita itu tidak punya akses seperti kita seperti itu, dan mereka tidak paham cara belajarnya, dan sudah tidak ada waktu juga buat belajar. Saya ngingetin diri sendiri juga ini, karena itu mungkin kita yang perlu belajar gitu ya, Ci ya. Iya. Oke, Ci, makasih banyak ya, Ci, waktunya malam ini. Iya, thank you banget. Cici sehat-sehat ya di sana sama keluarga. Ya. Semoga semuanya dilapangkan dan dimudahkan ya, Ci, urusan di sana. Terima kasih buat kamu juga ya. Selamat malam, Ci. Selamat beristirahat. Malam semuanya, teman-teman.